Mana Mas, dulu kita ngikut untuk ini benar ini apa? Oh, Banyuwangi dulu. Sinyalnya hilang. Error. Oh, di belakang sendiri ada makam siapa tadi? Enggak di sini. Belum. Alhamdulillah terang. Perang pertama. Terus gawang saya Pak. Dinamakan Gunung Wurung karena zaman dulu sebenarnya pengen jadi gunung yang besar tapi nggak jadi, akhirnya jadi dinamakan Gunung Wurung karena gunungnya cuma kecil. Benar. Mau kalau nak terang sinyalnya orang angger M3 angger hutan sinyalnya lah yang tak start terus mati yang terang Kalau maaf ya, ini sebenarnya terkendala sinyal dulu karena hujan, hujan. Tapi alhamdulillah ini sudah sedikit reda atas bantuan Mas Hendro. Juga. Ya, jalannya Mas. Kita coba lokasinya. Kalau dari Mbah Yo, dari Mbah Lede itu sebelah sana. Ya, kita ke tempat makam Mbah Lede. atau Mbak Lurah Ya, Mbah Lurah atau Mbah Lede. Nih kok. jadi kali ini kita berharap dari Ya, ini tadi yang saya jawab ya, Mas, ya. Jadi di sini tadi saya minta dan ya katakanlah diberikan angin ya sedikit kencang sehingga bisa menggeser hujan. Alhamdulillah dikasih sama Mbah siapa tadi Mas? Nyai Yongani Nyai Nyai Yongani. ya Jadi beliau adalah cikal bakal yang Dusun dusun Piungan ini. Monggo. Gimana? Sakti. Mau ditelusuri enggak ini makanan yang ada? Sudah. Nanti sudah. Oh, atau mungkin bisa dijelaskan? Sebentar ya. Ini Mas, dari ini adalah Mbak Yongani, dia adalah seorang perempuan, tapi sebenarnya dia adalah seorang pendatang di daerah sini zaman dulu. Pada masa hidupnya dia adalah seorang pendatang, jadi bukan asli orang sini, Mas. Jadi dia katanya dia dari negeri sedang juga, katanya dia dari Korea Selatan, kalau sekarang terkenal daerah Korea Selatan. Dan untuk penamaan dusun Piungan sendiri itu katanya diambil dari sana dibawa ke sini, gitu. Katanya gitu. Berarti kalau belum salam di sini serangnya yo. Nah, gitu. Yongyang Ya, Ya, Yang Mas ya. ya, Kita itu ada sedikit mitos mungkin Oh, Pak iya. kenapa ini cuma kepercayaan masyarakat sekitar ya Oke. mitos di sini kenapa kok bisa terbelah bijinya dulu katanya ada orang yang cari rumput zaman dulu waktu bapak saya masih kecil ada orang nyari rumput di sini nggak sengaja dia ngetokin aritnya ke nisan itu terus akhirnya terbelah jadi dua dan orangnya pulang sampai rumah langsung gitu. Mitos yang berkembang seperti ini. Berarti mungkin zaman dulu memang belum ada yang tahu kalau di sini ada makamnya atau gimana ya? Kurang tahu mungkin ya. Tapi ada juga Mas, di sini saya merasakan ada barang yang auranya sangat kuat juga di sini. Yang jelas dia karena dulu dia adalah pepunden, dia otomatis mempunyai barang yang sangat kuat yaitu berkodam dia adalah kewibawaan dan daya tarik juga. Coba nanti dari Mas Jalu bisa mentransfer dari yang tidak nyata ke nyata, Mas. Coba nanti saya permohonkan untuk jenengan transfer dari hal yang tidak nyata menjadi nyata, yaitu menjadi fisik saya nggak begitu tahu ya Mas, begitu produknya apa, tapi kalau kodam rasanya itu Mas. Coba kalau jenengan gimana Mas dari Jalu? Ya, kalau memang dari energinya memang kuat gitu. Jadi tapi kuatnya ini kalau saya pribadi kok cenderung lembut, dalam artian cenderung lembut itu soft, dalam artian nggak kasar gitu. Iya, nggak kasar, jadi cenderung ke arah nanti pengasihan dan wibawa. Iya, positif gitu ya. Naik Korea itu apa namanya? Naik ketarik apa nih? Iya, coba nanti yang penting kita coba jalan dulu, coba jalan dulu. Mbak Lede
Oke, kita akan menuju Mbah Ledek ya Lur ya. Jadi Mbah Ledek ini apa Mas? Di Mbah. sini dipercaya sebagai pepunden. Nah, Oh, kalau cikal bakal kan banyak yang ini, kalau pepunden banyak. Kalau Balai Dek sendiri itu begini Mas, cerita zaman dulu karena kemarin saya juga pernah ngonten di sini juga ya Mas, menyajikan di sini. Jadi Balai Dek sendiri dia adalah seorang pepunden karena Balai Dek dulu di sini adalah menjadi seorang pepunden, dia menjadi guru tari Mas di sini. Oh. Menjadi guru tari dan sering nyuwuk itu apa ya Mas ya? ya, oke. Cara-caranya mengisi. Nah, mengisi penari agar lebih terkenal, lebih laris manis gitu Mas. Dan dia sangat kondang juga. Jadi ilmu apa ya Mas ya? Untuk ilmu Pengasihan, pemikatnya, Iya. pengasihan itu sangat bagus Mas. Ya, ini cocok buat kamu Mas. Nanti, yuk kita ke sana yuk. Kita jalan Lur. Duluan Mas, jangan kan suhu. Karena bisa ini harus Mas. Di sini juga ada makam-makam tidak terawat juga Mas, sampai mungkin warga tempatnya nggak tahu ini makam siapa dan siapa karena memang lebih dari 50 tahun makam di sini nggak digunakan untuk memakamkan lagi. Lebih Pak. Oh, lebih. Terakhir makan di sini tahun 55. 55 di makam terakhir. Makam-makam Ya, makam semua tuh Mas, makam semua. Jadi emang makam apa ya Mas? Terbengkalai tidak digunakan lagi. Tertutup rumput-rumput ini ada ini batu nisannya. Tapi begini belum tentu ada makamnya juga loh. Maksud ini ada belum tentu juga. Oh, oke. Kemarin pas saya ada interaksi sama kepala tok ya Mas ya. Katanya aman ya Lur ya. di sebelah sana Mas nanti. Coba kita di depan. Di depan sebelah situ Mas. Ini pas itu juga aku juga mendengarkan salah satu Mau kelapa kok. begitu lama-lama menjadi Si Mbah Dawin baru kepala tugas tok Mas. jasa apa ya? Intinya baru tugas kantor. Ya, aman sinyal. Oke, makasih Lur. Oke, nanti kita tahu di lokasi kita pasang ini ya. Baik, biar lebih jelas. Ini karena masih jalan terus, jalannya juga kecil. Nanti kita pasang mic-nya di sana biar lebih jelas. Ini juga dari makam pertama ya Mas ya. Makam pertama ke makam Mbah Ledek itu ada jarak gitu Mas, ada di jarak oleh kebun warga juga ini Mas. Jadi nggak nyambung gitu Mas. Iya. Ada sekitar 50 meter dari makam umum sampai di makam Mbah Ledek. Tempatnya di sini Mas, jadi kita mendapatkan informasi dari kepala tok gitu Mas. Berarti nih. Coba untuk itu sebenarnya apa sih Mas Jalu, untuk kepala tok itu sebenarnya sejarah atau gimana zaman dulu Mas? Coba menurut jenengan gimana Mas Jalu? Coba untuk Ya karena apa ya? Yang namanya jin atau setan itu kan bisa memanifestasi menjadi bentuk-bentuk apa yang dia inginkan gitu. Nah, mungkin di sini karena yang kondisi yang mendukung itu kan mungkin banyak pohon kelapa gitu lah. Mungkin biar katakanlah untuk memberi efek kejut kepada manusia itu menggunakan manifestasi yang menyerupai berkamuflase gitu ya, ya Mas. kamuflasenya seperti itu. Jadi tapi kok siang juga sering ada juga Mas seperti itu. Seperti sama orang gini, sering di sini kan ada yang namanya talas ya. Talas itu kalau dicabut tuh dimasukkan di karung atau zaman dulu di tenggok gitu ya. Nah itu sering berubah juga Mas sampai gitu. Jadi kepala itu. Iya, Itu kalau di kepala. daerah saya itu namanya gundul pringis. Oh, Nah. udah bengis. Pernah ada kejadian tuh itu nenek saya sendiri kan dulu nyari kayu di daerah sini. Itu lihat kelapa kayak gini dibawa pulang taruh di tengkok. Diambil Jadi ketawa. oke. Kalau di daerah saya banyak mitosnya yang menyebutkan itu ayam kecil-kecil itu atau apa? Kuih gitu ya. Heeh. Kalau makan Mbah Ledeknya posisinya Jelas, yuk kita jalan lagi. di sini jalan lagi ya, Bang. Mohon maaf ini kita jalan terus kamera goyang-goyang. Jadi dipantengin dulu nanti banyak informasi yang akan disampaikan. Baik.
Putus ora? Ora ta? Oh. Ini masih kecil. Gimana Mas? Tak buka Mas. Pak Trimo, mungkin bisa ke sini bentar. Oh iya siap. Halo, malam ini kita udah berada tepatnya di makam Pepunden Desa Tirtosari ya Mas ya? Tirtosari di Dusun Piungan, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dan di sini juga ada ini Mas, ada dari lintas juga. Jadi pengamanan insya Allah malam ini kuat Mas. Ini orang setempat yang mungkin sedikit bisa memberi informasi. Coba Mas kesini Mas, ngasih informasi kepada Mas Jalu yang jauh-jauh dari Jogja. Nah, Yogyakarta, di Ningrat. Ya Mas Jalu. Ya mungkin memberikan sedikit informasi Pak, apa yang berada di sini, beliau ini siapa dan mitosnya apa? Oh, kalau ini Mbah Ledek ya. Mbah Ledek ini dari nenek moyang dulu. Jadi dari manapun kita warga kita kurang tahu. Oh. Ya, kurang tahu. Tapi yang beredar di Piungan ini namanya Mbah Ledek. Cuma gitu. Cuman tahunya itu aja, Dok. Iya. Mungkin kepada Ki Susilo bisa interaksi untuk memberikan sedikit gambaran. Ini mungkin kan menurut saya ada yang sedikit aneh. Jadi Iya. di daerah sekitar sini tumbuh rumput bersih. Iya. Yang sana ada rumputnya, yang sini ada rumputnya, yang sini ini apakah memang baru saja dibersihkan atau memang Seperti ini. seperti ini Seperti terus? ini, ya. Berarti memang di sekitar sini tidak terganggu dengan rumput liar? Enggak sama sekali. Ini udah dibatasi nih. Udah dibatasi. Biarpun sini rumputnya satu gini, 1 meter misalnya Iya. ya, tapi di sini enggak ada. Enggak ada. Oh, dulu siapa yang membatasi? Ya kok itu Pak mungkin. Iya. Jadi zaman dulu seperti itu. Kan bapak saya tadi kan tinggalnya cuma di situ dulu. Oh. Jika yang rumah kosong tadi, yang pas Iya. pertigaan. Iya. Nah, jadi sering main ke sini ya katanya sudah seperti ini. Jadi di sini kalau Simbah dulu mengatakan bahwa ini adalah tunggeng. Jadi tunggeng itu adalah yang untuk menjaga sesuatu ya Lur ya. Saya makanya kok melihat seperti ini kok aneh gitu loh, dan energinya lain. Kalau zaman dulu Simbah saya pribadi sering membuat tunggeng untuk menjaga rumah dan lain sebagainya menggunakan janur. Oke. Moga mungkin Di sisi lo, ada Interaksi informasi atau apa? biar ini tahu. Benar sekali loh. Di sini adalah makam salah satu yang namanya zaman dulu ada Pepunden. Pepunden itu adalah seorang yang dibudi-budi pada zamannya ya Mas Jalu. Jadi yang namanya Pepunden itu belum tentu cikal bakal, tapi cikal bakal belum tentu juga Pepunden juga ya Mas Jalu. Jadi dia adalah seorang yang zaman dulu dibudi-budi dari karena dia mempunyai salah satu keistimewaan zaman dulu. Dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tapi ilmu dalam kebaikan Mas zaman dulu. Dia sering latih nari, latih ngeledek, dan juga bisa memberi salah satu kayak ilmu biar laris, biar ini seperti itu. Dan pada zaman dulu sebenarnya dia bukan dari orang sebelah dari sini asli juga Mas. Dia pendatang juga zaman dulu di sini. Kalau ini apakah memang sepasang? Pasang kakung putri Mas. Oh. Yang saya rasakan kakung putri juga di sini. Tapi zaman dulu ini adalah memang tanah dari Mbah Ledek sendiri Mas di sini. Jadi dia dimakamkan di tanahnya sendiri. Kalau untuk rumah dari Mbah Ledek sendiri katanya zaman dulu nggak jauh dari sini tapi belum masuk yang sekarang menjadi desa Dusun Piungan itu belum. Terus masih apakah ada yang katakanlah mungkin ada orang atau yang melakukan ritual di sini secara khusus untuk melakukan? Masih Mas, di sini yang saya rasakan masih orang sering sini ziarah ngalam berkah itu masih sering Mas. Jadi kalau orang pengen kayak sekarang menjadi penyanyi atau berbagai macam bisa ziarah ke sini ngalam berkah. Iya. Oke. Ya ada kesenian itu kalau misalnya orang Jawa kesurupan, Iya. itu larinya ke sini. Oh, larinya ke sini. Sembuhnya ke sini. Sini. Oh, nggih. Wah, tobat nek lek kesenian nek nate. Jauh ya Mas. Jadi sering ikut. Tapi kemarin sering ada aneh ya Mas ya? Iya. Pas kemarin sama bawa ibu ke sini, kayak di sana itu disambut seorang nenek-nenek. Nenek-nenek
tapi wajahnya masih cantik dan Cantik, rambutnya masih hitam, tapi dia perawakannya nenek-nenek. Dan sampai di sini itu pas kalau nggak salah pas hari Kamis ya Mas ya. Kamis. Nah di sini dia pengen membersihkan atau mencabuti rumput-rumput seperti ini Mas, yang kecil-kecil seperti itu. Kalau rumput gede nggak ada Mas di sini. Dan itu di sini juga di sini itu masuk di sini Mas Teguh sama bapaknya itu disambut bukan masuk lagi di kayak di makam nggak Mas? Iya. Tapi kayak di rumah. Kayak di rumah di sini ya. Oh. Jadi waktu itu kejadian Kamis malam Jumat, belum lama itu Pak. Setelah kita ngonten di sini juga Iya, ya Mas setelah Teguh ya. kita ngonten di sini kan dapat istilahnya dapat seperti pisik lah untuk bersihin sini. Nah, tapi kata bapak saya nggak boleh dicangkul gitulah. Iya. Cuma bersihin nyapu aja. Iya. Nah, itu seperti bapak saya sama saya itu waktu itu lihat sini kayak rumah ya rumah zaman dulu lah. Tapi mewah juga, Mewah, dulu ya, mewah, ya, mewah Mas, ya. zaman dulu. Terus akhirnya bapak saya lihat orang nenek-nenek jalan ke sini, nuntun ke sini. Akhirnya kami ke sini, setelah kami bersihin, baru saya bersihin daun-daunnya. Bapak saya di situ tiba-tiba ada kayak cahaya yang bersinar. Nah, diambil sama bapak saya mustikanya sampai sekarang masih Di rumah. Iya, berarti mungkin ya yang berada di sini merasa senang apabila iya. tempat ini sering dikunjungi atau tempat ini mungkin sering dibersihkan. Yuk, Merasa diperhatikan ya Mas ya. Kita coba kirim ke Mas Kristo. Saya minta pantu. Saya malam ini ngikut jenengan ya Mas ya. Monggo. Malam ini saya ngikut jenengan Pak. Ini kan saya jauh-jauh di sini ya katakanlah dia memberikan doa di sini. Ya. Gitu. Tapi sebelum kita berdoa, saya tetap pesen juga dari mungkin di channelnya Mas Jalu nih. Saya mohon dukungan, like, subscribe di komen saya di Sosok Gelap Sayuto. Juga di channel saya tetap minta dukungan, like, subscribe, komen di channel Mas Jalu Jogja Istimewa. Itu channelnya jadi namanya apa? Ki Susilo Gelap Sayuto. Ki Susilo Gelap Sayuto. Oh, ya. Monggo Lur, itu dibantu di subscribe ya Lur ya. Harus Jadi emang yang namanya wali itu ada 9 loh, dan imam ada 5. Jadi setiap orang yang namanya paranormal itu mempunyai keyakinan dan cara masing-masing untuk berinteraksi, untuk mengirim doa. Jadi jangan samakan saya dengan Mas Jalu karena memang berbeda, mungkin walinya beda mungkin ya, atau imamnya juga beda ya. Beda guru, beda ilmu, tapi ojo ganggu gitu ya Mas ya. Ya lanjut Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumannya dan yang ingkang mendhapaken dusun piman menika. Kula kirim tunggu dumateng panjenengan sedaya lan wonten mriki kula nggadahi hajat. Mugi-mugi dadosaken lampahanipun ingkang sae sedaya kanthi palilahipun Gusti Allah ingkang Maha. Amin ya Rabbal alamin. Oke Lur, jadi kalau memang di sini memang auranya itu keren sekali. Jadi saya melihat cakranya itu biru. Jadi memang betul-betul seperti tuahnya memang untuk ke arah pengasihan dan kerezekian yang ekstra ya Lur ya. Tepat sekali. Tapi sekali lagi saya juga menekankan bahwa ini hanya suatu sarana.
dalam artian juga kita tidak boleh menentukan Tuhan, tapi Tuhan adalah akan memberikan cara dan memberikan jalan bagaimana kita untuk katakanlah jika kita ingin berusaha. Jadi katakanlah kalau kita di sini berdoa itu ya bagus, yang tidak boleh itu adalah mendoakan orang mati gitu. Itu nggak boleh. Iya. Haram hukumnya. Iya, haram, mendoakan orang mati nggak boleh ya. Sama perempuan nikah sekampung ya Mas, lagi sekampung ya. Oh nggak boleh, Nggak boleh ya. lower nanti. Ya. Yuk Mas, kita lanjut. Kalau ke makam yang katakanlah itu apa? Mbah Lurah itu? Ya, ini sebelah sana. Jadi kita balik terus sebelah. Oh, Ya, yang sebelah sini. Iya. Iya. Paling sebelah sini. Atau mungkin Isu Silo mau melakukan sesuatu? Ayo di sini. Bapak untuk sejarah mungkin nanti pas dengan penarian kita sambil melakukan sejarah nggak apa-apa Mas. Oh, oke. Karena pernah saya review juga di sini Mas. Jadi kalau dari channel saya mungkin udah pada melihat, dari subscriber saya udah melihat pas saya review dan konten di sini Mas. Iya. Jadi malam ini tetap kita kolaborasi dan kita coba ambil dari berbagai macam yang energi positif di sini. Nanti untuk pengambilan malam ini saya pasrah ke jenengan Mas Jalil. Kalau dipegang goyang ini Mas, cuma jangan pegang rada lama ini dipegang goyang nih Mas, batu ini. Coba rasakan, energinya rasakan, dia akan goyang Mas. Jadi kayak goyang ikuti irama detak jantung jenengan. Iya. Iya kan? Tadi saya melihat akik di sini tapi tak pegang nggak kena lur. Iya Bos. Warnanya seperti apa Mas? Cuman terlihat banyak. Coba nanti kita ini aja Mas, kita transfer ke nyata pas penarikan, kita Iya, kumpulin aja iya. Mas. Tadi apa di Daun. di gitu. Ya, jadi nanti kita mungkin penarikan dan kita kumpulkan aja Mas, kita kumpulkan sekalian ya Mas ya. Pas di dalam penarikan kita kumpulkan di sana. Nanti sebisa saya tak bantu Mas. Oke. Yuk lur, kita ke makam Mbah Lurah Mbah pertama. Lurah utama. Oh ya lur, jadi kita di sini tidak membawa kelapa muda ya. Nanti Ada, udah disiapin. udah disiapkan. Saya kira nanti mau manjat langsung gitu loh. Tadi Mas sama Mas Trimo sudah diambilkan. Dari Pak Lingas tadi yang Pak ini, Lingas. Mas. Oh ya, oke, terima kasih. Yuk, kita ke sana monggo. Kalau licin boleh pegangan Mas. Jadi orang yang di sini di samping ini buat pegangan nggak apa-apa. Pakar ya. Nah, jadi kuda-kuda. Mas Jalu, sedikit cerita untuk konten itu cerita gimana Mas? Suka dan dukanya gimana Mas? Kalau dari YouTube. Ya dari YouTube Mas. Jalu. Kalau ya, dari YouTube itu kita cuman mencari persaudaraan. Ya. Artinya dalam persaudaraan adalah seduluran. Hmm. Karena kalau untuk kita untuk mencari materi di Penghasilan? itu sangat amat susah karena di YouTube itu sekarang berapa Mas? No. Berapa persen? Oh, ragu. Jadi cuman katakanlah 30.000 penonton itu kita dapat 100.000 rupiah. Wait, susah ya Mas ya? Ya susah, tapi kan jadi kita di sana di sini itu kan banyak saudara. Cepat sekali Mas. Seperti saya menonton juga selama ini yang kita dapatkan satu Mas, teman dan saudara. Mas. Jadi kayak tuh dari Pak Koramil Ngablak itu, Ngablak ya Pak Koramil. Nah, Pak Koramil Ngablak itu dari Telomoyo tuh. Jauh-jauh datang untuk lihat kita Mas Jalu. Jadi ada kebanggaan tersendiri kita malam ini. Jadi untuk keamanan dari lahiriah insya Allah aman. Ya. Jadi ini dari Bapak Wahyu dari Koramil Ngablak ya Pak ya. Betul, Untuk Pak. daerah sana yang bisa ditampilkan dan bisa ditonjolkan apa Mas di daerah Ngablak sendiri? Untuk pariwisata Nah, ada Telomoyo, Telomoyo. itu ada berbagai macam item untuk wisata, bisa pakai jeep Telomoyo Explore. Hmm. Gitu. Kapan-kapan ke sana, Lur. Nih. Kalau ke sana kira-kira rekomendasi seperti apa Pak?
bisa duduk di kantor Koramil bisa nggak? Boleh Pak. Selalu terbuka Siap. untuk Mas Jalu. Kapan kita ke sana Mas Jalu? Kita ngeji bareng ya Mas ya. Ya. Yuk, kita jalan lagi. Terima kasih Pak Ayu. Pokoknya malam ini kedatangan jenengan alhamdulillah matur suwun Pak Ayu untuk mengikuti konten kita kolaborasi antara saya dan dari Mas Jalu Jogja, sang senior kita dari YouTuber daerah istimewa Yogyakarta, Hadiningrat Istimewa. Semuanya di sana Mas. Kalau untuk makam dari Mbah Lurah sendiri, lurah pertama di sana Mas. Hati-hati Mas, karena di sini emang jalannya bukan jalan umum Mas. Jadi kita cari-cari jalan yang tepat untuk dipijak. Ya, ini adalah lurah pertama, Mbah Sastro Jindro. Darmo. Sudarmo. Bukan rumah lurah pertama lah istilahnya, tapi lurah yang Oh, Pak Lurah gitu ya Mas. Nah, Lurah yang sangat Namanya dulu fenomenal pada terpandang. zamannya. Ya. Oh. Ya Mas, karena ini juga dari bahannya dari mana Mas? Jadi kalau orang biasa, orang nggak mungkin juga mampu untuk membuat salah satu apa yang nisan-nisan seperti ini dari marmer Mas. Jadi pada zaman dulu otomatis dia orang terpandang dan otomatis kaya raya juga nih Mas. Mas Kristo, menyanyi. Yang madu. Di sini saya merasakan aura ya Mas, sangat kuat banget untuk di bawah Mas. Iya, di bawah dan kerugian. Oh, bagus banget di sini Mas. Coba nanti untuk jenengan saya minta malam ini untuk transfer dari tak nyata jadi nyata Mas, nanti saya minta. Nggih, insyaallah. Dengan cara jenengan dan versi jenengan nanti. Kalau sebelah sini apa tuh Mas? sungai. Sungai. Oh, iya. Tadi ada suara kayak harimau ya Mas ya? Ah, Sebelah sana. ini langsung merinding ya. Iya. Jadi Harimau Mas. di sana. kalau saya pribadi malah ini apakah ada rumpun babu? Ada. Di pinggir sungai ada. Gangsingnya. Jadi seperti kereta ini. Ya, di sini dari Mas Jalu sedang melakukan interaksi dan melakukan doa di sini, dan dia lagi memperhatikan sekeliling karena dia merasakan interaksi yang sangat kuat di daerah sini. Coba nanti setelah Mas Jalu melakukan interaksi, coba kita akan cari tahu dan kita mohon tanya pada Mas Jalu apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Karena malam ini saya percaya yakin dan saya yakin penuh sama Mas Jalu, dia bisa ngodisi semuanya, insya Allah bisa. Rusak loh Mas Ses. Rusak loh. Tapi nek sing sebelah sini itu apa Om? Itu cuma sungai sama bambu-bambu Mas biasa. Oh, sungai. Mas Kris, fun apa? Green tea. Kalau susah medannya,
Susah Pak. Susah. Oh. Bisa. Mereng. Di sana ada juga sumber mata air Oh, yang dikeramatkan dulu katanya. Ada yang baru di Pracat kan? Oh, Pracat. kayak ndelok mbahku. Jadi perawakan beliau itu seolah-olah ya kurus tapi tidak keker, terus ya gimana nggih? Cukupan. Ya, cukupan tapi agak tinggi. Itu ini juga kerisnya yang di sini keren sekali. Iya, betul. Tapi kayaknya rada kecil ya Mas ya. Ya Bukan kurus yang gede ya. yang gede juga ada, yang kecil mungkin banyak. Seperti itu. Ya memang Lur, jadi tuah yang ada di sini memang saya merasakan untuk kewibawanya luar biasa sekali. Nah, untuk saat ini mungkin apakah pernah ada yang kesini Om untuk mungkin ritual sesuatu atau melakukan hal? Jadi menurut kepercayaan atau mitos ya, kalau ada orang yang ingin mago lurah dan pengen jadi harus tirakat jin. Oh, seperti itu. Katanya bisa menjadi sarana dimudahkan untuk mencapai menjadi lurah tadi gitu. Oh, ya. Berarti kita tadi sudah ke tempat makam Mbah Ledek, Mbahnya Yongani, Mbahnya itu Mbah Nyai Yongani. Yongani yang dari Korea zaman dulu. Korea katanya. gitu ya. Dan ini Pak Lurah siapa nih? Sastro Sudarmo. Sudarmo. Wafat Kalau Senin ini pagi. keluarga beliau mungkin adakah yang pernah ini beliau siapa lalu apa keturunannya siapa itu mungkin ada? Keturunannya ada, cuman nggak ada yang rawat. Turunannya Mas Kris. mungkin Mas pilihannya Jani. udah beda. Oh ya. Ya. Ini yang Jawa Mas? Keyakinan sana udah beda kan? Oh. Ya. Nah, Mas. keturunan terakhir dari ini Mas Jani. Iya. Allah. Tapi kan putrane iki ana sing dadi lurah. Putranya juga ada yang jadi lurah. Jadi lurah ada. Oke. Mas, patrek mana sih? Suaranya ngeri. Ya, seperti batu yang Pada jatuh. enggak karena hanyut. Jadi goda-goda Bentur-benturan gitu ya. bentur-benturan. Itu di sungai itu. Si sungai Oh, sungainya besar. besar. Ya nggak terlalu gede. Nggih. Juga. Ya, oke. Oke, Lur. Yuk, sekarang kita mungkin akan melakukan persiapan dulu untuk penarikan pusaka. Ini sudah jam Siap. 11. Itu. Nanti kita mau lokasinya di mana? Pak Trek, coba tanyakan. Tanyakan. Hah? Mungkin besok dicek Om. Mungkin ada bambu yang unik. Kalau aura iya sih, kalau Ya, dapat. iya, itu sama. Anu bambunya bambu apa hijau itu toh? Ya, Iya. bambu Iya, apus. Iya, bambu apus. Itu kemungkinan minim lah, pate lele kemungkinan ada. Kalau tadi pas saya jawab di sini bisa jadi Songgo Buwono juga ada. Kalau petuknya ada nggak, Mas? Petuk menurut kita atau menurut Bang Paul? Belum kita lah. Kalau menurut kita kemungkinan ada. Gitu. Kalau menurut Bang Paul kan nggak ada yang asli. Yo enggak, maksudnya Ada. kan yo tetap ada, Ada. gitu yang. Tapi kan kalau kriterianya Bang Paul kan seperti Harus itu. harus sempurna gitu Iya, ya. oke. Padahal kalau orang kita dapat sering petuk tapi nggak sempurna, tapi tetap karakteristik masuk juga di. Iya. Tapi pernah juga konten sama Bang Paul juga ya Mas kolaborasi ya. Kakaknya ini yuk ini. Kakaknya ini. Oh, sering ya. Oke Lur, kita jalan lagi menuju tempat yang mungkin dari Mas Iya. Janu mengarahkan kemana Oh kita gitu. ya, mohon maaf. Tadi pas
di sebelah sini sebelum kita menuju makam Ledek itu saya Ya. merasakan ada, apakah pernah atau warga sekitar itu melihat ular, penampakan yang ular yang katakanlah agak gede gitu. Kalau ular itu di mitos kita enggak ada. Tapi kalau harimau, Malah harimau ada. Harimau, ya. di sini ada harimau. Tapi kalau mungkin kelihatan sampean di situ ada ular dari nenek moyang yang punya ini, dulu orangnya agak sakti lah. Oh, Tapi kalau dari secara penglihatan fisik mungkin penglihatan jenengan itu saya rasakan juga ada tadi mas. Heeh. Tapi kayaknya dia lebih ke ini mas, kayak kodam-kodam pusaka gitu mas, kayaknya yang saya rasakan tadi. oh, bisa Kalau jadi. ular yang kita masuk ke sana tadi, pas Nggih. sebelum ke makam Baledek tadi ya, Nggih. di pertengahan. Iya, yang tadi ada kelapa gitu loh. Nah, Itu kan ada satu gerumbul gitu. Yuk, Lur, kita mencari tempat loh. Novel. Ayo balik lewat sini. Jalan ini. Oh, kene no. Nah itu jalan kerabasan. Tapi di situ juga ada makam yang rada antik juga tuh mas. Ekstrim sana. Namanya Mbah Rami. Itu kuat mas di sana. Itu yang Ya, punya energinya. ini Pak, yang punya kebun ini sebelah, yang punya kebun sebelah. Kalau menurut prediksi itu masih dari keturunan Baledek tuh mas. Wah, kayaknya ke sebelah sini saya. Oh, mas, sebelah. Iya, sebelah sini ya. Sebenarnya itu tuh mas, tuh. Ada cungkupnya. Itu cungkupnya. Lewat. Tadi ini lurus. Belok. Itu yang ada cungkupnya. Kalau di kok tadi posisi nunggu ini kok kalau medialisasi. Salah, yang ini. Ya, ini makamnya. Yang ini. Yang ini. Ini yang satu ini. Oh, ini yang perempuan, ini yang satu. Yang punya lahan di situ katanya ada ular. Oh, ini yang punya. Nah, di sini kemarin saya pas montai di sini, saya pengambilan barang di sini, ternyata saya digigit sesuatu, tapi nggak nampak wujudnya, tapi keluar darah saya mas. Pas pengambilan di sini Jadi barangnya kena, Oh. tapi saya kayak digigit sesuatu di sini di darah, tapi nggak kelihatan yang gigit gitu lah. Tapi keluar darah juga. Nggih. Pas saat itu masih ingat mas Teguh? Nggih. Pas di sini saya digigit, Mas Teguh juga ikut zaman dulu di sini mas. Pas saya montai di sini, saya pengambilan barang di sini, dan saya digigit oleh sesuatu makhluk tapi nggak kelihatan, jadi cuma buat cekat gitu di sini langsung keluar darah. Saya kayak ular gitu yang gigit. Coba dirasakan mas dulu. Kalau di sini mitosnya Dia cuma salah satu seorang zaman dulu, dia yang orang kaya raya di zaman sini mas. oh kayak Kaya raya, tapi juga dia orang dermawan juga, dan dia salah seorang yang kalau zaman sekarang kok mas sering seneng kayak gitu loh, sosialnya tinggi gitu mas. ya Darmawan. Kalau ini dari Mbak Rame Kakung, dan ini dari Mbak Rame Putri. Rumawan zaman dulu. Kalau kodam untuk kerejikan paling kuat di sini mas, untuk penarik kerejikan paling kuat di sini mas, yang saya rasakan. Aura dan energi juga sangat kuat mas di sini. Belum. Jadi menurut warga kita ini adalah salah satu tokoh di mana zaman dulu itu adalah beliau seorang yang kaya raya dan dermawan. Ya. Ya melihat makam beliau, ya harus kita doakan mas, karena semasa hidup ya beliau seperti itu, berarti memang kita doakan agar semoga beliau ya
di sana mendapatkan tempat yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Doa dulu. Ya, ini nanti kalau jenengan mau melakukan mediumisasi atau melakukan penarikan gimana Om? Untuk jenengan malam ini saya pasrahkan ke jenengan dulu Om. Jadi jenengan yang mulai dulu dari Mas Jalu tempatnya mana, monggo. Kalau untuk rekomendasi tempat, mungkin dari pengalaman batin jenengan itu lebih enaknya di mana itu? Pak Pasang Oh, jenengan. yang asik di tempatnya nunggu aja yang terbuka mungkin Mas ya. Ya. Oh, iya. Pak Trek gimana? Oh, katanya kalau Pak Limas itu sebelah Cunggo banyak Sebelah timurnya itu loh. Oh, oke. Ya, itu agak luas, rumputnya pendek. Oh ya. Di situ bagus. Kamu suka rumputnya yang pendek? Bro, senengnya sing lebat-lebat. Oh, seneng sing lebas. Nah, ini rumahnya yang ini, makam ini, yang dititikin mobil itu loh. Oh, Itu Mas Jalu. Nggih. Yang dititikin mobil itu rumahnya ini. Nggih. Sebelah cukup itu berarti yang Sana arah timur. nggih. Itu sepi, rumputnya pendek. Ya seperti lewatnya? Oh. Sini. Tekonya kan ada di. Karena di Pak. Tekonya kan air nanti kan. Hah? Kene wae. Di Pak tadi Bang. Oh ya. Kursi matuke monggo. Matuke kursi. Mas Indro, salam. Ya. Mungkin jenengan ingat tempat ini? Iya, ingat.
Nget. Berarti kayak normal dong. Oh, Mas Hendra sama Mas Ipung. Kelapane lo? Katanya dia Kameramu aman tau no? Sinyalmu? yo rada mutung sedikit. Hah? Rada mutung. Tapi nyambung. Sing paling apik ngendi? Pas nyambung bener, kok lancar tuh. Tapi, yang